Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentu harus bahagia gitu karena minggu depan bukan tanggal 4 April adalah memasuki ujian tengah semester gitu. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita agar yang ilmu kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa, saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi hari ini singkatnya adalah sebenarnya topik untuk minggu depan juga saya bahas untuk hari ini. Nah, jadi karena kan untuk dianalisis time series itu satu kesatuan ya. Jadi kalau Anda kemarin sudah belajar tentang dasar time series, termasuk melihat bagaimana plotnya gitu, entah dia tren, entah dia musiman gitu, atau dia cyclic gitu, itu kan untuk melihat tahapan awal time series sebelum kita bikin ke Arima. Nah, jadi hari ini saya akan jelaskan step by step bagaimana membuat model Arima itu di dalam data time series. Jadi saya mulai saja. Seperti biasa, saya membantu Anda semua untuk membuat contekan, gitu. Nggak masalah, jadi biar lebih Anda memahami gitu, bagaimana dasar membuat metode di time series atau di Arima. Karena untuk dari beberapa minggu yang lalu, saya sudah juga bikin contekan yang sama untuk diregresi, jadi itu pikir saya lebih membantu Anda gitu, untuk memahami bagaimana step by step membuat model tersebut gitu, entah model regresi ataupun model di time series gitu. Jadi pikir saya akan lebih bermanfaat jika saya bikin seperti ini dibandingkan PowerPoint itu. Nah, jadi saya mulai saja. Kita sudah belajar tentang peramalan gitu. Jadi peramalan ini saya bikin adalah suatu teknik untuk memperkirakan. Karena kan kita ingin memprediksi ya untuk masa depan gitu. Tadi di sini ada memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang. Nah, jadi peramalan di sini adalah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena kalau Anda masih ingat kemarin kita ada di bisnis analitik ya, ada diagnostik, ada perspektif gitu. Jadi ini salah satu dasar juga di bisnis analitik. Bagaimana ketika nanti kita sudah analisiskan, deskriptifkan, kita mau diperspektifkan dari pemodelan gitu. Jadi ini akan berimpak kepada bagaimana keputusan tersebut. Nah, jadi tentu di time series itu banyak sekali penerapan bidangnya. Kemarin juga saya sudah singgung bagaimana untuk misalnya peramalan hujan ya. Salah satu penerapannya bisa untuk ekonomi, bisa untuk keuangan, pemasaran, produksi, riset operasi, administrasi negara, meteorologi, geofisika, dan kependudukan. Jadi banyak sekali penerapan untuk di time series tersebut. Nah, singkatnya adalah si model ARW ini, kalau Anda baca buku-buku beberapa di bahasa Indonesia, time series atau analisis urutan waktu, jadi ini diperkenalkan oleh George F. Box gitu. Jadi ini adalah bapak di time series. Jadi memperkenalkan pada tahun 1970 di time series ini. Nah, jadi di sini saya jelaskan, nanti Anda bisa membaca lebih detail lagi. Jadi di sini saya juga sampaikan bahwa analisis untuk waktu ada salah satu prosedur statistik yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik. Gitu. Saya tanya, kenapa di sini ada kata-kata probabilistik? Mengapa demikian? Kalau bisa jawab, saya tambah nilainya untuk UTS nanti. Kemarin kan saya sudah singgung tentang stokastik gitu. Ini ada probabilistik. Kalau ada, silakan langsung jawab. Ada yang paham? Mengapa di sini ada kata-kata struktur probabilistik? Salah nggak apa-apa kok, yang penting sudah mencoba. Mas Nova mau jawab mungkin? Pak, mau izin jawab. Silakan Mas Hanif. Karena masa depan itu tidak bisa diprediksi 100% benar, Pak. Iya, kenapa probabilistik? Mengapa kata-kata probabilistik? Itu jawabannya hampir tepat sih, tapi belum sepenuhnya tepat. Dari probabilitas ya, Pak? Hampir tepat. Tadi siapa itu yang bilang probabilitas? Fatia, Pak. Oke, hampir tepat. Dikit lagi. Ada yang mau nambahin? Oke, saya kasih hint. Terlihat dari pola masa lalu, Pak, gimana, Pak? Terlihat dari pola masa lalu. Ya, benar. Salah satunya. Saya kasih hint. Mengapa di model regresi tersebut ada error? Urunan error itu untuk apa? Mengapa ada error? Kalau Anda bikin regresi, pasti ada error.
kalau dibikin time series pasti ada error. Kenapa harus ada error di situ? Nangkep nggak filosofinya? Probabilitas error, Pak. Oke, jadi gini jawabannya yang tepat. Jadi kenapa semua metode di statistik itu ada unsur probabilistik? Karena di statistik ini kita memberikan kepastian di kondisi penuh ketidakpastian. Makanya ada error gitu. Nah, jadi error itulah yang akan kita kontrol. Jadi error itu harus kita kontrol sedemikian rupa bagaimana harus sekecil mungkin. Nah, maka ada probabilistik kan. Mengapa harus ada probabilistik? Karena rank dari probabilistik dari 0 sampai 1 gitu. Nah, berarti kalau dia mendekati ke 1, kalau dia akurasi 100% berarti bagus gitu. Berarti probabilistiknya bagus. Tapi kalau mendekati ke 0 ya mungkin bisa jadi sebaliknya gitu. Nah, makanya di sini ada kata-kata probabilistik. Sama seperti kita melempar dadu kan. Nah, berarti di metode ada 6. Nah, berarti bagaimana peluangnya gitu. Peluang keberhasilan sebuah metode atau peluang keberhasilan sebuah analisis kita gitu. Nah, makanya setiap metode statistik termasuk sains data, kalau Anda analisiskan pasti ada unsur probabilistik di sana. Nah, makanya di sini tertulis bahwa analisis untuk waktu adalah prosedur statistik yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik. Kan kita ingin meramalkan ke depannya ya. Nah, makanya itu ada unsur probabilistiknya, ada unsur peluangnya gitu. Nah, itu ini masuk dengan probabilistik. Nah, di sini saya langsung masuk ke metode ARIMA Box Janskin ya. Jadi ini 29 halaman ini saya resumekan dari sekian puluh halaman tuh di buku. Jadi ini akan mempermudah Anda untuk analisis gitu. Nah, jadi dasar di metode ARIMA adalah model Box Janskin. Nah, jadi di ARIMA ini sebenarnya ada 3 unsur di sini. Kita ada AR, kita ada I, dan kita ada MA. Di sini kita ada autoregresif gitu. Kita ada integrated atau I di sini. Dan kita ada moving average atau MA. Nah, jadi satu metode ini dia mencakup 3 unsur. Bisa jadi nanti Anda modelnya adalah model AR aja, atau dia model MA aja, atau dia model ARI, atau dia model IMA. Nah, jadi ini akan banyak probabilistik di sini nih. Nah, misal ya, di sini tadi saya sebutkan, misalnya di sini ada model ARIMA. Nah, bisa jadi nanti model Anda seperti ini. Misalnya model 1, AR. Misalnya model 2, MA. Nah, misalnya model ketiga ARI, nanti model keempat adalah IMA, gitu. Atau nanti bisa jadi ARMA aja. Nah, jadi ini adalah beberapa kemungkinan metode yang akan muncul dari satu data time series, gitu. Nanti kita akan praktikkan ya. Nih, contohnya seperti filosofinya. Nah, misalnya di sini ada data time series. Nah, anggaplah di sini ada data time series 13, 8, 15, 4 dan seterusnya. Nah, jadi satu time series ini hanya akan ada model AR dan MA aja gitu. Nggak ada model I, nggak ada difference gitu. Jadi dari data ini kita hanya akan dapat modelnya adalah saya di satu tadi, modelnya adalah AR MA atau AR MA gitu. Karena tidak ada I, tidak ada difference gitu. Nah, apabila kita masukin ke JTM1 atau difference-nya, jadi ini Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini misalnya kita ada data time series YT. Nah, di sini tadi kan karena kita ada model 3 ya. Kita ada ARIMA, AR, I, sama MA gitu. Nah, nanti Anda bisa dapatkan dia modelnya AR, MA, ARI, IMA, atau ARMA. Nah, dari mana asalnya? Asalnya dari sini. Nah, misalnya ada data awal kita, ada 13, 8, 15, 4, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia tidak Anda difference-kan, kalau dia tidak Anda selisihkan gitu, nah kita tidak perlu tulis D di situ. Kita tidak perlu tulis integrated. Nah, jadi di model YT ini, atau di data YT, ini hanya akan ada model 3-nya aja. Entah itu AR, entah itu MA, atau dia AR, MA. Gitu. Kalau nanti dia di-difference-kan, gunanya untuk apa? Gunanya untuk stasioner. Kalau Anda masih ingat di minggu kemarin, saya sudah jelaskan bahwa asumsi di time series adalah stasionaritas. Nah, salah satunya bagaimana untuk dia stasioner, kita bisa mendiferensikan atau kita bisa mentransformasikan gitu. Nanti saya adakan transformasi di setelah UTS ya. Jadi yang mudah dulu difference. Nah, apa itu difference? Difference adalah suatu teknik ketika kita mengurangkan data dari sebelumnya. Misal, nilai -5 ini dari mana? Dari 8 dikurang 13. Dapatlah -5.
7 ini dari mana? 15 dikurang 8, 7 gitu. Minus 11 ini dari mana? 4 dikurang 15, maka hasilnya minus 11, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita akan ada 0, 1 di sini. Nah, makanya dinamakan differencing 1 atau D1. Model apa yang Anda akan dapatkan nanti ketika datanya adalah data YT-1 adalah AR1, ARI, terus kita akan dapat IMA, gitu, atau ARI MA. Nah, karena adalah di sini D-nya ada difference 1. Sama halnya ketika nanti Anda analisiskan, kalau dia masih tidak stasioner, kita bisa differencingkan 2 kali. Maka di sini akan ada order namanya D-nya 2 gitu. Awalnya ada 01, 1 dan 2. Nah, maka di sini bagaimana caranya? Sama, pengurangannya setelah YT-1. 7 dikurang minus 5 berarti 12, minus 11 dikurang 7 sama dengan minus 18, dan seterusnya. Nah, jadi di data YT-2 ini, sama, nanti akan Anda dapatkan juga AR1, tapi ini I-nya ini 2 ya, D-nya sama dengan 2. Gitu. Nanti kita akan dapat juga I-nya 1, atau D-nya sama dengan 2, D sama dengan 2, terus model MA, parameternya sama seperti regresi, atau AR, terus ini D-nya sama dengan 2, MA. Nah, jadi D-nya ini mengikuti bagaimana data Anda ketika Anda diferensikan. Gitu. Bagaimana kriterianya, ya berarti Anda satu-satu dicoba gitu. Misalnya data YT, apakah ada stasioner apa tidak gitu. Kalau dia stasioner tidak perlu didiferensi. Jadi kalau nanti dia tidak stasioner, Anda harus diferensikan sampai dia akan stasioner. Tapi normalnya cukup sampai YT-2 atau diferencing kedua gitu. Mengapa demikian? Karena ketika Anda mendiferensikan sampai banyak sekali tanpa ada kriteria tertentu, dia akan eksplisit eksponensial menuju 0 gitu. Atau singkatnya adalah banyak informasi yang akan missing di sini. Karena di sini kan kita menghapus informasi yang ada ya, gitu. Jadi kita menghapus 2 langkah sebelumnya atau seterusnya. Nah, normalnya ketika dibikin time series, apabila dia tidak ada data seasonal atau musiman, cukup D-nya sampai 2 saja. Nah, tapi kalau nanti datanya ada data musiman, seperti contohnya apa? Contohnya misalnya ombak gitu, atau konsumsi listrik, itu kan data musiman dia. Nah, jadi penanganannya juga berbeda. Nah, nanti misalnya kalau ada waktu tambahan setelah UAS nanti, saya akan coba ajarkan Anda menggunakan metode SARIMA gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa metode di time series. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dari dasar ARIMA, seasonal, sampai dia misalnya mau disemutingkan di parameternya gitu. Jadi saya sarankan Anda banyak membaca agar nanti Anda semakin banyak pemahamannya untuk dari beberapa metode yang bisa Anda gunakan itu untuk deskripsi. Sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, saya berpindah lagi ke dasar teorinya. Nah, anggaplah tadi Anda sudah paham bahwa di dalam metode ARIMA ini ada 3 informasi. Kita ada autoagresif, kita ada integrated atau differencing. Saya tulis di sini differencing. Dan ada moving average gitu. Makanya metodenya adalah ARIMA, ARI dan MA. Dan lain seterusnya. Nah, makanya di sini dinamakan juga ada simbol P, D sama Q. Nah, biasanya si AR ini dinotasikan sebagai P. Kalau I ini atau difference kan dinotasikan sebagai D. Nah, maka tadi saya tulis D di Excel. Dan Q ini adalah dinotasikan sebagai moving average atau MA. Nah, jadi nanti ketika Anda analisiskan, Anda gunakan FUSE atau R, senyamannya saja gitu. Saya nggak memaksakan Anda harus bisa R, enggak. Kalau Anda nyaman menggunakan FUSE, silahkan. Jadi kenyamanan saja gitu. Karena ini baru S1. Nah, jadi di sini saya jelaskan bahwa untuk metode AR di sini digunakan autoregresif. Dan D menyatakan differencing dan Q menyatakan order dari proses moving average gitu. Nanti saya jelaskan apa perbedaan dari autoregresif dan juga apa perbedaan dari moving average. Nah, misalnya kalau Anda masih ingat di metode regresi, gitu. Misalnya Anda masih ingat di regresi kita mempunyai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 seterusnya sampai beta NXN ditambah epsilon atau error. Nah, kalau di time series kita mempunyai namanya di sini adalah theta. Nah, sama seperti di regresi kita mempunyai beta.
Tapi kalau di time series kita punya theta. Nah, mengapa di sini ada Z dan Z-1? Nah, tapi kalau di regresi kita mempunyai Y sama X, kita punya Y dan sama dengan X itu. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab kenapa di time series hanya ada unsur Z di sini? Kenapa tidak ada Y, kenapa tidak ada X? Karena variabelnya 1, Pak. 100 untuk Fatin. Karena variabel di time series 1. Jadi si ZT-1 ini adalah unsur dia dari data sebelumnya gitu. Atau data unsur si YT-1 ini. Nah, makanya di dalam time series, dia ketika dia univariate ya, saya nggak bilang multivariate. Multivariate nanti di VAR, di vector atau regression. Nah, kalau di ARIMA, kita hanya mempunyai satu Z atau ZT gitu. Nah, makanya ketika nanti Anda baca paper, di situ hanya akan ada ZT atau XT atau YT. Karena kita hanya punya satu variabel saja, atau kita mempunyai satu informasi saja gitu. Maka di sini ada ZT. Nah, makanya nanti ini mengikuti nilai si P ini nanti koefisien yang kita akan dapatkan di EFUSE atau di R nanti gitu. Jadi secara umum sama seperti regresi kita mempunyai seperti ini. ZT sama dengan C1 ZT-1, C2 ZT-2 sampai seterusnya adalah AT. AT ini adalah error kita atau residualnya. Nah, nanti yang Anda akan olahnya untuk residual distribusi normal adalah AT-nya ya. Jadi kalau Anda analisiskan di R atau nanti di EFUSE kan nanti akan ada nilai residual. Nah, residual itu yang harus Anda uji asumsinya, normalitas, bukan si ZT ini. Gitu. Jadi biar meluruskan apa yang seharusnya berdistribusi normal gitu. Seharusnya adalah residualnya. Gitu. Nah, ini ada turunan-turunannya, nanti Anda bisa membaca lebih detail lagi bagaimana untuk melakukan diferensi ini. Ya, turunannya aja ya gitu. Nah, jadi memasuki ke MA. Nah, MA ini atau yang dinamakan moving average jadi merupakan model yang menggambarkan ketergantungan perubahan terikat si ZT terhadap nilai galat. Nah, makanya di MA ini dapat disebutkan dinamakan moving average gitu. Jadi rata-rata perpindahannya. Nah, nanti ada gambar di slide ini, saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini adalah model si ZT. Kenapa hanya ada unsur AT? Nah, tadi dibilang di sini hanya digunakan nilai galat atau residualnya atau errornya gitu. Nah, jadi ketika kita ingin melihat bagaimana perubahan errornya, nah, kita gunakan si moving average tadi. Nah, jadi si moving average ini didefinisikan untuk melihat bagaimana keterikatan antara data kita terhadap residualnya. Nah, maka dinamakan moving average. Nah, makanya kita dapat merumus seperti ini. Di sini ada ZT, ada AT ada residual kita, dikurang theta 1, ini parameter kita di moving average, nanti kita dapatkan di R juga atau di EFUSE gitu. Jadi, si theta ini nanti Anda harus uji T kan. Apakah dia berbeda signifikan apa tidak gitu. Nah, kalau dia signifikan berarti harus dimasukkan ke model. Nanti kalau dia tidak signifikan, kita harus hapus dia di dalam model. Sama kan seperti regresi kan harus diuji T kan. Nah, tapi itu perbedaannya. Kalau regresi kita mempunyai banyak variabel independen. Tapi kalau di time series kita hanya punya satu variabel. Tapi kita harus nge-breakdown bagaimana hubungan antara hari ini, kemarin, besok, atau seterusnya gitu. Nah, makanya hanya ada unsur si ZT-nya saja gitu. Jadi unsurnya adalah hari ke hari atau menit ke menit atau jam ke jam. Nah, mengikuti satuan time series yang Anda gunakan nanti. Jadi itu untuk di moving average. Nah, di sini saya udah baca turunannya, nanti Anda bisa baca lebih detail lagi di buku gitu. Nah, terus kita akan masuk kepada metode ARIMA. Nah, ini adalah kumpulannya. Tadi kan kita udah bahas autoregresif. Kita udah bahas moving average. Nah, jadi kita bahas lagi nih metodenya ketika digabungkan. Nah, jadi dinamakan model ARIMA. Dia mencakupi AR, dia mencakupi integrated differencing, dan dia mencakupi si metode moving average. Makanya di sini ada P, D, dan Q di sini. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya Anda bisa tulis seperti ini. Kita punya theta P, kita punya B atau backshift backshift untuk operator, terus 1 dikurang B pangkat D diferensinya dan ZT dan seterusnya gitu. Nanti saya pandu bagaimana menulis ini ya. Jadi nanti ini kita pelajari lebih detail lagi ketika ada output. Nah, saya coba merecall memori Anda di dalam beberapa istilah time series di ARIMA kemarin kita kan sudah bahas ya untuk asumsinya. Nah, di sini ada stasioner gitu. Jadi saya jelaskan lagi bahwa salah satu asumsinya adalah stasioner gitu. Mengapa demikian? Karena kita ingin mengasumsikan bahwa punya kita itu variannya adalah varian yang konstan.
Jadi tidak ada ketajaman perbedaan keragaman di sana gitu. Nah, jadi makanya di sini dikatakan bahwa runtun waktu nilai stasioner adalah relatif tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai secara tajam pada data. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika dia naik normal gitu. Jadi tidak terlalu naiknya terlalu tinggi atau ada outlier atau dia tidak terlalu cenderung turun yang terlalu tajam. Nah, makanya di sini dinamakan dia relatif. Jadi cukup reasonable ya. Jadi kalau dia naik sedikit ya nggak masalah gitu, tapi jangan naiknya terlalu ekstrim. Nah, makanya dinamakan stasioner. Nah, bagaimana cara-caranya? Cara-caranya pertama, Anda bisa cari nilai min-nya dulu. Misal seperti ini. Nah, misalnya di sini ada data time series tadi, ada 13, 8, seterusnya. Nah, coba Anda cari nilai min-nya dulu. Misalnya average. Dicari nilai min-nya dulu berapa, misalnya 10 gitu. Nah, berarti mungkin ketika nanti Anda bikin plot, berarti ada data kelima yang mungkin nanti dia akan ke bawah. Gitu. Maksudnya titiknya ke bawah. Mungkin bisa terjadi nanti ada perbedaan cukup tajam di sana karena nilai min-nya ada 10 gitu. Nah, jadi ini nilai min-nya ini bisa Anda jadikan cakupan untuk menganalisis bagaimana apakah ada stasioner apa tidak di sana. Nah, tapi catatan dari saya, hati-hati ketika Anda gunakan nilai min. Karena nilai min ini dia tidak sensitif pada outlier. Contohnya apa maksudnya? Contohnya misalnya di sini ada data ekstrim, misalnya 50. Misalnya 500 lah. Sebentar. Nah, misalnya 500. Kalau gunakan si min ini, dia kan sensitif pada outlier ya. Nah, jadi dia akan memiliki nilai rata-ratanya ada 59,3. Padahal data kita kan satuannya berbeda tuh, ada 13, 8, 15, 1, 12. Itu kan jauh sekali. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya misalnya Anda bisa gunakan nilai median juga tidak masalah. Jadi nilai median ini dia lebih tahan terhadap outlier. Dia lebih robust terhadap outlier gitu. Nah, makanya ditulisnya adalah mediannya 12. Nah, jadi beberapa ukuran statistik itu hati-hati ketika Anda gunakan gitu. Jadi kan ukuran statistiknya banyak ya, ada min, ada median, ada modus gitu. Nah, biasanya kalau kita gunakan si min, dia itu sensitif sekali terhadap outlier. Jadi bahaya sekali gitu. Padahal data kita tuh nggak seperti itu. Hanya saja dia hanya ada outlier. Tapi kalau kita gunakan median tadi, nah median ini dia robust gitu. Dia robust terhadap outlier. Jadi dia tidak akan terbaca terlalu jauh ketika dia ada outlier. Sampai sini paham? Bagaimana memilih ukuran statistiknya? Ini hanya untuk penambahan ilmu aja ya gitu. Ini kalau nanti Anda ingin menganalisis apakah betul ada difference-nya atau ada divergen gitu. Maksud saya divergen, apakah dia homogen, apakah dia sama atau tidak, saya sarankan Anda gunakan nilai median. Karena kenapa? Median ini tahan terhadap outlier gitu. Dia lebih steady, dia lebih cukup dia cukup tahan lah apabila ada outlier gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada 500, berarti dia tidak akan terlalu jauh mencakup informasi tersebut gitu. Jadi saran saya Anda bisa gunakan median dibandingkan nilai min. Nah, terus langkah kedua Anda bisa melihat bagaimana ketidakstasionernya dalam variansi digunakan ACF atau PACF. Nanti saya ajarkan lebih detail lagi. Nah, kita memasuki asumsi-asumsinya atau uji-ujinya. Di sini Anda bisa gunakan augmented Dickey-Fuller atau ADF gitu. Atau Anda bisa gunakan Dickey-Fuller hampir sama tapi tidak sama gitu penggunaannya. Nah, jadi nanti kita bisa menguji hipotesis juga gitu, menggunakan Dickey-Fuller ataupun menggunakan augmented Dickey-Fuller. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah di sini ada uji hipotesis gitu, saya saran Anda mengikuti tempat ini ya untuk deskripsi biar lebih rapi. Jadi kita punya hak nolnya adalah Q1 nilai mutlak absolutnya, jadi tidak ada nilai minus gitu, sama dengan 1. Berarti datanya tidak stasioner. Atau kita punya H1 adalah kurang dari 1, berarti dia tidak dapat akar unit atau data kita adalah data stasioner. Bagaimana cara penghitung manualnya? Sebenarnya Anda bisa menghitung manualnya gitu. Karena kan dia rumusnya seperti ini, ZT Q1 ZT-1 ditambah AT. Nah, jadi yang digunakan adalah nilai parameternya saja. Jadi nanti misalnya kalau nilai parameternya adalah 0,5, ya berarti tinggal dikurang aja. 0,5 dikurang 1 dibagi standar error dari 0,5. Berapa? Nah, nanti akan dapat DF-nya. Atau nanti digunakan p-value juga tidak masalah gitu. Nah, jadi ini salah satu untuk pengujinya, yaitu digunakan Dickey-Fuller test atau DF test. Yang kedua,
Yang kedua adalah menguji varian untuk homogen. Mengapa demikian? Karena kita ingin melihat bagaimana nilai varian kita ada varian yang tidak begitu jauh tingkat variansinya gitu. Makanya dinamakan homogen. Gitu. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa menguji Bartlett di sini. Nah, di sini ada hipotesisnya adalah variansi sigma 1 square sama dengan sigma 2 square sampai seterusnya adalah homogen. Jadi ini adalah H0 kita. Nanti Anda bisa coba baca lebih detail lagi ya. Jadi saya sudah sampaikan untuk contekannya. Dan atau kita punya H1. H1-nya adalah paling sedikit ada 1 sigma H square dan berbeda untuk H1 sampai ke H. Jadi variannya tidak homogen. Nah, jadi di sini sudah saya berikan panduannya untuk uji hipotesis. Anda harus uji dulu DF test. Yang kedua, Anda harus menguji juga tentang Bartlett gitu. Nah, jadi ini ada beberapa panduannya untuk diuji hipotesis. Nah, terus kita masuk ke ACF. Nah, apa itu ACF? Nanti ketika saya gunakan ARIMA, saya akan sering menyebutkan ACF atau PACF gitu. Nah, bedanya adalah untuk di ACF ini melihat bagaimana apakah ada hubungan korelasi antara data si ZT ini yang berdekatan gitu. Makanya nanti kita melihat bagaimana ketika ada kedekatannya untuk kita lihat apakah dia benar-benar berhubungan satu sama lain. Itu digunakan untuk ACF. Nanti lebih jelasnya sebenarnya Anda bisa lihat di gambar nanti setelah ini. Nah, terus yang kedua di sini kita bisa gunakan juga PACF. Jadi PACF ini adalah untuk mengukur bagaimana ketereratan antara ZT dan ZT pasca dengan mengabaikan seterusnya gitu. Maksudnya seperti apa? Nanti di PACF kita melihat bagaimana hubungan antara data pertama ke data kedua gitu. Terus data kedua terhadap data ketiga seperti apa, data ketiga sampai data keempat seperti apa, dan seterusnya. Nah, berarti itu namanya PACF ya. Jadi PACF adalah 13 ke 8, 8 ke 15, 15 ke 500 gitu. Tapi kalau ACF itu hubungan antara 8 ke 13, 15 ke 8, 500 ke 15 gitu. Jadi moving average. Jadi perbedaan selisih dari data hari ini ke kemarin. Itu moving average. Jadi kalau untuk hari ini ke besok itu adalah PACF gitu. Jadi itu gampangnya untuk memahami apa itu PACF, apa itu ACF. Ini skip saja, nanti Anda bisa melihat lebih detail lagi. Nah, di sini bagaimana untuk menjustifikasi bahwa suatu metode kita adalah, atau data kita adalah mengikuti proses yang stasioner. Nah, di sini sudah saya berikan, misalnya mode AR. Berarti ACF-nya dia nanti akan turun eksponensial atau membentuk gelombang sinus. Nanti saya contohkan apa itu gelombang sinus. Dan PACF itu adalah cut off setelah lag ke P. Nah, tapi kalau dia moving average, dia akan cut off setelah lag Q dan turun eksponensial atau membentuk suatu gelombang sinus. Dan ketika dia mengikuti model ARMA, dia akan turun eksponensial setelah lag ke Q dikurang P, dan dia akan turun eksponensial setelah lag juga ke P dikurang Q, dan seterusnya gitu. Nah, saya masuk dulu ya, nanti saya jelaskan lagi kalau misalnya perlu diulangkan. Nah, seperti saya jelaskan tadi, di model ARIMA ini kita harus mengeliminasi mana parameter tidak signifikan, atau kita sebutkan dengan uji T. Nah, kita punya hipotesisnya adalah delta. Nah, hati-hati menuliskan atau menggunakan simbol-simbol matematik ya. Nah, biasanya kalau si delta ini lebih digunakan untuk dia mengikuti proses stokastik. Gitu. Nanti kalau Anda gunakan ARIMA, atau Anda gunakan ARCH, gitu, atau GARCH, dan beberapa metode time series, setiap unsur-unsur yang ada di time series, di parameternya, harus Anda mention dia seperti delta. Gitu. Jadi jangan gunakan beta, jangan gunakan alpha, jangan gunakan zeta, gitu. Jangan gunakan phi. Nah, jadi saya sebutkan tadi, ketika Anda gunakan untuk signifikansi parameter di semua metode di time series, saya sarankan Anda menulisnya sebagai delta. Gitu. Jadi ini ketika nanti Anda baca beberapa paper time series, gitu. Ketika seorang peneliti, ketika dia meredefiningkan apakah si parameter itu signifikan apa tidak, kami lebih sering menyebutkan unsur si delta ini gitu di parameternya. Nah, sama halnya ketika di uji T, yang paling berperan penting untuk menerima dan menolak hipotesisnya adalah alfanya atau keeratannya gitu. Jadi Anda bisa gunakan alfa 5%, boleh. Anda gunakan alfa 1%, nggak masalah. Gitu. Anda menggunakan alfa 1%, silahkan. Gitu. Jadi tidak ada pakemannya. Tapi saran saya,
ketika Anda mengangkat topik-topik yang dia sangat sensitif dan butuh justifikasi akurasi yang sangat tinggi atau error yang lebih rendah, saya sarankan Anda gunakan alpha 1%. Jadi di sini Anda sangat yakin bahwa metode Anda itu sangat mewakili keterikatan informasi sebesar 99%. Jadi salahnya hanya 1% gitu. Nah, tapi normalnya kalau digunakan 5% ya nggak masalah. Berarti Anda yakin bahwa metode Anda bisa mencakupi sebanyak 95%. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti ketika Anda tesis gitu ya, bagaimana memilih nilai alfa, ini tergantung kebutuhan Anda. Anda gunakan 5% silakan. Anda menggunakan 1% juga silakan. Tapi kalau unsur-unsur tentang kesehatan yang menyangkut nyawa orang gitu, itu disarankan gunakan alfa 1%. Karena dia lebih sempit lagi daerah penerima dan penolakannya gitu. Tapi kalau membahas tentang riset-riset tentang humaniora atau tentang yang berhubungan dengan manusia gitu, karena kan kalau kita melihat riset kan banyak yang kita perhitungkan ya. Sesatunya adalah waktu atau uang gitu. Jadi kalau manusia itu lebih sedikit dinamis gitu. Makanya ketika nanti Anda baca beberapa paper-paper yang mencakup tentang humaniora atau sosial, mereka lebih sering menggunakan alpha 10%. Jadi nggak masalah gitu. Jadi khawatirnya adalah ketika semakin sempit alpha, semakin banyak informasi yang hilang di sana. Nah, makanya saya singgung di regresi kemarin ada namanya parsimoni gitu. Jadi metode yang bagus adalah metode yang bisa menjelaskan sebanyak mungkin informasi yang ada gitu. Jadi nggak hanya terpaku kepada akurasi. Jadi nanti mencakup tentang kebutuhannya gitu. Kalau kebutuhan Anda untuk meramalkan, ya berarti harus dapat yang lebih presisi lagi. Jadi Anda harus sempitkan informasinya gitu. Tapi kalau Anda sempitkan informasi, bisa jadi Anda bisa menghilangkan beberapa informasi karena dia tidak signifikan. Gitu. Jadi itu filosofinya ya untuk di data science gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya Anda bisa gunakan T-hitung, Anda bandingkan dengan T-tabel gitu. Nah, Anda bisa gunakan T-hitung dengan T-tabel atau Anda gunakan P-value. Gitu. Jadi ada beberapa cara yang Anda bisa gunakan. Bisa uji T atau bisa gunakan P-value gitu. Berarti kalau P-value bandingkan dengan alpha. Berarti kalau T-hitung dibandingkan dengan T-tabel. Jadi kalau T-hitung di uji ini ketika dia nilainya minus, dia harus absolut ya. Berarti dia nilainya positif gitu. Jadi nggak ada nilai minus di uji T. Jadi nanti kalau di UTS gitu, misalnya nanti kalau di outputnya adalah minus, kalau Anda masih nulis nilai minus di situ, saya akan salahkan. Karena saya sudah jelaskan bahwa di uji T ini, T-hitung itu adalah nilai absolut. Dia harus nilainya positif gitu. Walaupun nanti misalnya hasilnya adalah minus 12. Jangan Anda tulis minus 12 gitu. Kecuali kalau Anda tulis seperti ini. Kalau Anda tulis di sini ada minus 12, masih saya terima, masih saya betulkan itu. Misalnya seperti ini, minus 12, nggak masalah. Tapi kalau Anda tulis minus 12 di situ tanpa ada absolut di sini, akan saya salahkan gitu. Karena background saya adalah statistik, jadi saya akan lebih strict lagi untuk ketika Anda menggunakan simbol atau Anda menggunakan angka gitu, atau Anda menggunakan parameter. Tapi kalau untuk interpretasi, saya berikan Anda kebebasan bagaimana Anda bisa menjelaskan makna dari informasi tersebut gitu. Nah, jadi itu penilaian saya. Nah, terus kemudian untuk menguji asumsi diagnostiknya, kita bisa menguji dengan menggunakan Lujung atau box Pierce atau LM test gitu. Nah, jadi ini adalah pengujian untuk menguji asumsi tadi normalitas. Jadi selain Anda gunakan Kolmogorov-Smirnov, Anda bisa gunakan juga Lujung box Pierce. Jadi ini mengikuti kebutuhannya saja. Gitu. Ini hanya untuk menambah knowledge Anda saja. Nah, sama halnya di sini ada namanya row 1, row 2 sampai row K. Tidak ada korelasi residual antar log gitu, dan seterusnya. Jadi di sini saya sudah jelaskan untuk uji hipotesisnya dan bagaimana cara untuk menolak dan menerima hipotesisnya. Nah, jadi di sini pertama kita harus uji normalitasnya pakai ini K0-nya, dan kita harus juga menguji homoskedastisitas residualnya gitu, karena kita ingin melihat bahwa residual kita ada residual yang berhomogen variannya sama gitu. Nanti kalau dia berarti tidak homogen, berarti gunakan ARCH. Nah, nanti saya jelaskan setelah UTS itu ada metode namanya ARCH untuk dia melihat bagaimana efek variansi. Jadi kalau dia nanti uji heterogenitasnya terpenuhi, ya berarti harus gunakan ARCH. Jadi nggak masalah. Nah, di sini untuk uji normalitas sudah saya jelaskan ya, untuk di regresi sama saja. Jadi Anda bisa gunakan filter seperti ini, sama aja nggak masalah. Nah, terus berbeda dengan metode lain. Jadi untuk metode time series, Anda bisa gunakan banyak sekali metode pengujian. Nah, jadi kita bisa gunakan MAPE, kita bisa gunakan R-square,
atau gunakan MAPE nggak masalah, atau SMAPE, atau symmetric mean offset percentage gitu. Jadi saya sarankan ketika gunakan metode time series, gunakan metrik yang bisa dijustifikasi kapan dia memiliki akurasi yang tinggi apa tidak pada threshold-nya gitu. Misalnya, kalau R square, berarti dia harus di atas 70% gitu, atau di atas 80%, agar bisa dikatakan bahwa metode dia sangat hybrid atau memberikan akurasi yang tinggi. Nah, demikian. Kalau Anda gunakan MSA, itu nggak ada threshold-nya, nggak ada nilai persentage-nya gitu. Jadi itu adalah saran dari saya. Nah, masuk ke contoh analisis ya. Nanti saya kasih datanya. Contohnya di sini ada data listrik gitu dari Januari 2014 sampai 2014. Nah, jadi saya sarankan ketika nanti saya berikan data, saya sarankan Anda uji dulu deskriptifnya seperti apa agar Anda tahu informasi yang ada di situ seperti apa saja gitu. Misalnya Anda bisa gunakan mean, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum seperti apa gitu. Jadi bisa lihat, oh ternyata kalau di data template itu kita lihat nih, misalnya pada bulan apa yang dia berbeda sendiri. Nah, jadi kita bisa identifikasi tersebut. Gitu. Nah, jadi seperti yang sama seperti minggu kemarin, bagaimana tahapan untuk identifikasi model, kita harus lihat dulu data kita. Nah, apakah dia tren naik, apakah dia ada tren turun, gitu. Apakah dia ada musiman. Nah, jadi sama seperti tugas kemarin ya. Jadi kita melihat dulu sebelum kita bikin model, bagaimana informasi di dalam metode tersebut gitu. Jadi kita bisa bikin dulu sebagai model time series-nya seperti apa di dalam trennya seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini bisa disampaikan bahwa dia belum stasioner gitu. Kenapa demikian? Karena terlihat sebaran data yang tidak stabil dan sangat fluktuatif. Kan dia tidak stabil ya. Tuh, naiknya ada yang terlalu jauh di sini di atas 98. Terus juga ada jauh outlier. Nah, maka dinamakan dia tidak stabil atau dia fluktuatif. Gitu. Nah, ke stasioner data juga dapat dilihat di plot ACF dan juga PACF. Tuh, seperti ini. Berarti kalau dia seperti ini, sebentar. Kalau dia seperti ini kan dia, coba Anda lihat di, sebentar. Nah, coba Anda lihat di sini ya, di garis merah ini. Nah, kalau dia seperti ini bisa disampaikan bahwa dia tidak stasioner. Karena lonjakan nilai-nilai seriesnya ini tidak sama di sini. Nah, dapat disampaikan bahwa dia tidak stasioner. Jadi ini salah satu justifikasi awal seperti apa. Nah, di sini saya jelaskan, plot ACF terlihat bahwa lag plot ACF cenderung turun secara lambat menuju 0. Dan pada lag ke-1 sampai ke-8 gitu. Maksudnya apa? Ini lag ke-1. Sebentar. Oh, hilang. Nih, ini lag ke-1. Lag 1, oh sorry, sebentar. Ini lag 1, lag 2, lag 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini namanya lag ya. Garis-garis biru ini namanya lag gitu. Makanya saya bilang di sini lag ke-1 sampai ke-8 serta tiap lag ke-8, 7 terpotong oleh garis batas signifikan. Nah, jadi kalau dia melebihi misalnya standarnya sih 3, standarnya ya. Standarnya 3. Nah, berarti kalau ini udah 8, berarti dia tidak tidak stasioner gitu. Jadi Anda bisa lihat sampai kepotong ke lag ke berapa. Nah, misalnya seperti ini, dia kepotong ke lag ke-8 gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 9 dia udah nggak kepotong. Maka di sini saya sampaikan bahwa plot ACF cenderung turun secara lambat menuju 0. Dan pada lag ke-1 sampai ke-8 serta tiap 7 terpotong oleh garis batas signifikan. Nah, itu cara interpretasinya. Itu Anda bisa baca lebih detail lagi. Nah, terus sama seperti PCF tersebut seperti ini gitu. Nanti kita lihat berarti di sini ada lag ke-1, lag kedua, 3, 4 nggak ada, berarti lag ke-4, lag ke-5. Nah, berarti kalau seperti ini kita ada model AR1, kita punya model AR2, kita punya model AR2, 3, 4, AR4, kita punya model AR5, kita punya model AR6. Gitu. Nah, tapi kalau seperti ini kita bisa punya model MA1, MA2, MA3, MA4 dan seterusnya. Itu tidak stasioner. Jadi kita tidak bisa gunakan. Paham tidak cara untuk menggunanya? Paham? Kalau saya pribadi masih belum paham, Pak. Oke, gini Fatia. Kita kan punya metode tadi, kita kan punya tadi AR, MA sama ARMA. Kita punya AR, kita punya MA, kita punya ARI, kita punya IMA. Paham kan dapatnya dari mana?
Tapi kalau I itu berapa banyak diferensinya. Jadi kalau D-nya kalau diferensi 1 berarti I-nya adalah 1 gitu. Nah, bagaimana untuk milih AR-nya? AR ini dari nilai PACF atau ACF. Nah, si model ACF ini untuk justifikasi nilai MA. Gitu. Misal seperti apa? Misal seperti ini. Ini masih nggak stasioner ya. Misal seperti ini. Ini ada lak ke-1, lak kedua, lak ketiga sampai lak ke-8. Berarti kita ada 8 model di sini untuk model MA. Berarti kita punya MA1, kita punya MA2, kita punya MA3, seterusnya sampai kita punya MA8. Nah, kalau kita lihat di PCF, di sini kita punya lak ke-1, lak kedua. Kita punya AR1. Kita punya AR2. Kita punya AR 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya AR5. Misalnya 5 aja cukup lah. Nah, jadi ketika Anda menggunakan metode ARIMA, nah berarti I-nya kan D-nya kosong. I-nya kan berarti kita nggak difference ya, berarti D-nya 0 gitu. Berarti nilainya, D-nya adalah 0. Berarti modelnya adalah yang bisa gunakan model, berarti kita punya AR1, MA1. Kita punya model AR1, MA2. Kita punya model AR1, MA3. Atau kita punya model AR2, MA1. Sampai sini paham cara penggunaannya? Paham nggak? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kalau AR-nya 0, MA-nya 0 itu gimana, Pak? AR-nya 0, MA-nya 0 bagaimana? Boleh-boleh saja. Berarti kalau AR-nya 0, AR-nya 0, MA-nya 0? Iya, Pak. Oh, nggak bisa, Mas, AR-nya 0. Nggak mungkin dia AR-nya 0, MA-nya 0. Saya salah dengar. Bisa jadi AR-nya 1 saja, atau MA-nya 1 saja itu masih boleh. Nanti dia akan banyak model gitu. Makanya di model ARIMA ini, kita akan banyak pilihan model. Makanya disebutkan model probabilistik. Gitu. Jadi dari ini aja ya. Dari ini aja ini bisa banyak bikin model gitu. Nanti kalau Anda gunakan AR1 udah beda lagi modelnya. Tuh, jadi di sini kita bisa bikin model AR1 karena laknya 1 terpotong, atau gunakan AR2. Nah, bagaimana untuk memilih model terbaik? Nah, jadi Anda harus uji satu-satu. Misalnya tadi di sini lah, anggaplah kita hanya justifikasi 2 model aja. 3 aja lah, misalnya AR1. Terus kita punya model MA1. Atau kita punya model ARMA1. Tuh. Misalnya AR1 dan MA1. Nah, dari sini saja Anda harus uji dulu yang mana yang dia memenuhi asumsi normalitas. Anda harus uji dulu mana yang varian yang homogen. Anda harus uji dulu mana akurasi yang paling besar. Nah, makanya saya sebutkan metode ARIMA ini adalah metode yang parametrik yang juga agak tricky ketika digunakan. Karena banyak sekali kombinasi yang bisa Anda gunakan untuk di parameternya saja, dan harus memenuhi asumsi-asumsinya tadi gitu. Nah, jadi mengikuti setiap model-model yang tadi. Jadi saya sarankan ketika gunakan ARIMA, dia harus memenuhi uji asumsi dulu. Dan Anda lihat dulu mana parameter signifikan apa tidak. Yang ketiga, akurasinya, mana yang paling terbaik gitu, antara satu sama lain. Paham kan ya untuk memilih di AR1 atau MA seterusnya dan berapa. Nah, itu kalau hanya gunakan satu data saja. Kalau hanya gunakan YT. Nah, tapi kalau sudah Anda diferensikan atau Anda sudah gunakan si data YTM1 ini, Anda nggak boleh lagi nulisnya model D-nya itu 1. D-nya itu 0. Berarti anggaplah ini udah kita diferensikan. Berarti kan D-nya sudah 1 tuh. Nah, berarti Anda harus bikin, metodenya harus mengikat D-nya 1. Misalnya AR1, misalnya ada model ARI, berarti 1-1. Gitu. Kalau dia ada gunakan MA, ya Anda gunakan MAI. Berarti dia juga 1-1. 1 ini harus Anda ikutkan. Mengapa demikian? Karena Anda sudah mendiferensikan datanya. Gitu. Sampai sini paham? Jadi kalau Anda udah diferensikan, ini harus Anda gunakan nilai D-nya ini ya. Gitu. Jadi Anda nggak boleh gunakan dia 0. Gitu. Jadi kalau Anda gunakan diferensinya 2, nah misalnya Anda gunakan 2, misalnya di sini 2, berarti AR1 D-nya 2.
Nah, satu ini melihat dulu apakah dia PCF-nya cut off apa tidak. Kalau seperti ini kan dia AR1 gitu, berarti dia masuk. Nah, kalau Anda gunakan AR1. Berarti kalau seperti ini misalnya MA-nya adalah di lag 1, berarti dia masuk karena MA-nya 1. Berarti ada di lag 1. Nah, tapi karena D-nya sudah ada diferensikan sebanyak 2 kali, makanya dituliskan di sini adalah 2 di sini. Jadi di I ini harus mengikuti apabila Anda diferensikan. Sampai sini paham? Saya ingin bertanya lagi. Silakan Mas Riza. Kalau ini tuh berarti lag-nya tuh bisa sampai berapa aja ya, Pak? Kombinasi. Oke, begini Mas. Lag-nya sampai ke berapa aja normalnya? Normalnya cukup sampai lag 3 aja, Mas. Normal sampai ke lag 3 aja itu udah cukup sebenarnya. Nah, tapi kalau dia seperti ini, lag 7 sampai 8, ini ada dampak musiman, Mas. Karena kan kalau dia mengikuti 7, 14, 21, 28, 35 gitu. Kelipatan 7 itu kelipatan untuk dia musiman. Kalau Anda lihat seperti ini. Nih. Sebentar, saya tandain. Sebentar ya. Biar lebih jelas lagi. Oke. Kalau seperti ini, Mas. Ini sebenarnya dia ada dampak musiman. Ini kan tadi kan ini kan ke-7 ya. Nah, ini ada musiman nih. Ada dampak pengulangan di sini. Kalau Anda lihat lebih detail lagi. Nah, seperti ini namanya seharusnya modelnya model Sarima ya, seharusnya ya. Nah, kalau seperti pengulangan dia ada dampak musiman. Nah, cukup saja digunakan nanti dia sampai ke lag ke 7 juga cukup gitu untuk dimodelkan musiman. Nanti saya jelaskan deh di akhir ini. Di sini ada model terbaiknya kok. Sebentar. Nah, di sini. Nanti bisa ditulis kalau dia kelihatan ke-7 tulisnya adalah pangkat 7. Nanti saya jelaskan belakangan ya. Sampai sini paham nggak nulisnya bagaimana si AR tadi? Ngerti? Saya satu lagi, Pak. Satu lagi. Silakan Mas Riza. Saya tuh udah coba pakai AR, terus di situ kan ada fungsi auto Arima ya, Pak. Nah, pas pakai fungsi auto Arima tuh, ya sebelumnya saya tuh bikin yang kayak gini dulu, terus dia tuh dari lag 0 sampai 10 tuh di bawah, terus tapi yang sebelahnya tuh melebihi garis. Nah, terus tapi pas di auto Arima itu modal terbaiknya tuh 010 itu kenapa ya, Pak? Betul. Tadi kata Bapak nggak bisa. Begini. Kalau di model di functions di TS, entah di library forecast atau di library TS, itu ada function namanya auto Arima. Nah, si auto Arima itu menggunakan kriteria pemilihan yang banyak sekali kriteria yang bisa gunakan. Misalnya dia gunakan Monte Carlo gitu. Nah, jadi banyak kriteria yang bisa kita gunakan. Tapi untuk dalam OLS tersendiri, nah dia lebih gunakan seperti ini, Mas. Jadi ngikuti dasarnya aja sih. Tapi kalau saya sarankan Anda nggak gunakan si auto Arima gitu. Saya sarankan Anda gunakan yang seperti ini aja. Biar lebih jelas lagi untuk reasoningkan. Gitu. Nangkep nggak? Auto Arima itu semacam cheat sheet juga sih bisa digunakan gitu. Kalau Anda tidak mempunyai bekal untuk memilih mana lag-lag yang terbaik gitu. Jadi mengikuti aja. Nah, tapi kalau digunakan metode time series, AR atau MA itu nggak boleh 0. Gitu. Misalnya di sini kan menggunakan Arima ya. Kalau dia cut off ke 1, Anda bisa tulis seperti ini. 100. Atau Anda bisa tulis dengan AR aja gitu, AR1. Ini sama aja, Mas. Paham nggak? Ya, Pak. Paham kan ya? Nah, misal nanti kalau Anda gunakan metode MA1, ini bisa itu seperti ini, 001. Nah, ini sama aja seperti MA1. Nangkap? Kalau nanti Anda dapat seperti ini, Arima 101. Ini sama aja, Mas, seperti Arma 11. Ngerti kan ya kenapa di sini kosong? Kenapa di sini kosong? Ngerti, Pak. Oke. Jadi nanti kalau Anda tulis di model, kalau Anda tulis Arima 100, berarti saya anggap itu model AR1. Kalau Anda gunakan Arima 01, saya anggap itu metode MA1. Kalau Anda gunakan Arima 101, saya anggap itu metode Arma 11. Jadi sama aja gitu. Nah, tapi saya jelaskan lagi ya, kalau sudah Anda diferensikan, entah 1, entah 2, dia harus ikut di sini. 1 atau 2. Gitu.
sebenarnya kalau nanti Anda baca ini ya, kalau Anda baca lagi santai ini sebenarnya udah apa namanya? Ya saya jamin nih Anda bisa jawab UTS nanti sih. Ini sama aja saya ngasih jawaban sebenarnya untuk cara-cara analisisnya. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat di sini ujinya seperti apa gitu. Alfanya berapa ya dimasukkan, p-value-nya berapa, alfa sekian, apa namanya, K-square berapa. Nah, berarti disimpulkan, hal lalu diterima gitu. Kenapa? Karena bla 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 bla. Jadi saya pengen nanti Anda nulis seperti ini ya. Tuh, nanti saya upload di pekerjaannya punya Mas Rehan gitu. Itu udah sesuai template sama saya. Dan seterusnya sama seperti ini. Nanti ada di output. Nah, nanti Anda bisa kopas-kopas aja di sini. Nanti ketika saya kasih apa namanya UTS, saya pengen template-nya seperti ini ya, harus rapi seperti ini, ada uji, ada hipotesis, ada kriteria uji, keputusan, kesimpulannya apa gitu. Saya pengen seperti ini. Nah, anggaplah di sini sudah saya analisiskan gitu, dan Anda bisa baca lebih detail lagi itu detail-detailnya, berarti sepertinya sudah stasioner nih. Kalau udah seperti ini berarti dia sudah stasioner. Didiferensikannya saya sudah diferensikan sebanyak 1 kali. Sama, ketika saya udah gunakan D-nya 1, saya harus uji semuanya juga. Saya harus uji parameternya bagaimana gitu, dan seterusnya sama seperti tadi. Nah, kita lagi lakukan tadi seperti apa di ACF sama PACF. Itu kalau sudah saya gunakan diferensi 2 kali, berarti sini D-nya adalah 2. Berarti kalau saya gunakan apa namanya diferensinya 2, misal A5. Nah, berarti di sini saya gunakan I-nya sama dengan D-nya 2. D sama dengan 2. Berarti di sini kalau ada ACF, berarti dia model MA. Berarti ada MA1. Berarti kalau sudah ada PCF sini, berarti dia ada AR1. Ini satu aja cukup nih. Kalau kayak gini nggak usah itu nggak masalah. Berarti ada AR1. Berarti mode yang kita gunakan adalah A5. Bentar. Kita bisa bikin model A5. Di sini adalah 1, 2, 1. Paham sampai sini? Karena saya diferensikan 2 kali. Itu karena di sini si metode apa namanya ACF itu adalah MA, PACF itu adalah AR, yang kebalik ya. Itu di sini MA-nya 1, makanya di sini tulisnya MA1 dan AR-nya adalah 1. 1 cukup di sini. Gitu. Tapi kalau ini mepet seperti ini, sebentar. Kalau seperti ini kan hampir beda tipis ya. Kalau nanti Anda lihat di output, gitu, entah di EFUSE atau di R, seperti ini bisa ini nilainya nih misalnya berapa ini ya? 0, misalnya 0, berapa itu? Misalnya 0,1 deh, 0,15. Nah, misalnya nanti dia misalnya di sini ada nilainya 0,13. Kan beda tipis ya ke 0,15 ya, ya bisalah Anda masukin. Nanti Anda bisa tulis di situ R-nya 2 nggak masalah. Berarti nanti kita bisa gunakan tambahan 2, 2, 1. Nah, nanti kita bandingkan dulu, kita uji dulu asumsinya, mana yang terpenuhi, mana yang tidak terpenuhi, mana akurasinya paling besar gitu. Jadi seharusnya asumsinya normal terpenuhi. Normal residual terpenuhi. Terus harus dia apa namanya variansnya homogen. Terus si parameter AR dan MA-nya harus terpenuhi. Dan akurasinya harus tinggi. Nah, sebenarnya ini aja apa namanya panduan bagaimana memilih model yang terbaik gitu. Sama. Jadi kalau nanti di sini dia akurasinya tinggi tapi asumsi tidak terpenuhi, ya berarti Anda nggak boleh Anda gunakan. Gitu. Karena yang paling dasarnya adalah asumsinya dulu. Jadi asumsinya terpenuhi dulu, semuanya baru Anda lihat ke akurasi. Begitu. Paham kan ya konseptualnya ya? Gampang kok. Nah, di sini sama estimasi parameter di situ. Nah, dan seterusnya, nanti dapat seperti ini koefisiennya. Berarti nanti Anda bisa bandingkan ke p-value-nya gitu. Nanti akan dapat parameternya seperti apa, sama seperti regresi berganda ya. Ada beta, tapi di sini kita ada theta. Nanti kita tulis p-value-nya bagaimana diterima pada tolak dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa lihat mana metode yang terbaik. Gitu. Kita ingin lihat dulu, uji dulu hipotesisnya, parameter terbaik apa tidak, yaitu yang kita pilih. Dan seterusnya gitu. Nah, sama seperti tadi. Sama uji untuk homogenitasnya seperti apa, homogenisitasnya maksud saya. Nah, di sini ada outputnya. Tadi kita bandingkan saja ke p-value-nya seperti tadi gitu. Dan seterusnya. Jadi ini apa namanya? Contekan yang bisa Anda gunakan gitu. Nah, misalnya tadi ada 3 model gitu. Misalnya anggaplah metode ARIMA atau apalah itu. Nah, nanti kita bandingkan mana yang residualnya bersolusi normal.
Gitu. Kalau semuanya normal, kalau semuanya normal berarti dibandingkan bagaimana akurasi yang paling tinggi. Nah, berarti kalau seperti ini berarti yang terbaik adalah si Sarima 011 yang terakhir. Karena MAPE-nya adalah MAPE yang paling rendah. Begitu. Jadi hati-hati ya untuk memilih kriteria pengujian ya. Kalau MAPE berarti dia harus menuju 0. Kalau R-square dia harus menuju 1. Nah, nanti Anda bisa baca lebih detail lagi di modul ini. Nah, kita latihan di R. Kita latihan di R. Di sini ada contoh data. Saya sebenarnya pengen pakai data ini sih untuk UTS sih, tapi saya lihat lagi deh. Saya saya nggak masalah kalau jadi ini data-data UTS. Jadi Anda bisa gunakan latihan untuk ini sambil nanti Anda analisiskan ya. Nanti saya pikirkan lagi make sense apa tidak. Nah, misal di sini saya ada data, sebentar. Datanya itu, datanya itu ada data, saya lupa data apa ya. Nah, tapi sini saya sudah bikinkan di sini ada data YTM1, YTM2 dan seterusnya gitu. Nanti saya coba informasikan deh ini data apa, saya lupa. Nah, sini saya ada data, anggaplah untuk melihat analisisnya bagaimana data tersebut. Di sini kita bisa gunakan seperti ini. Di sini misalnya saya ada YT, kan kita hanya ada satu variabel independen saja ya. Jadi kita bisa gunakan di sini ada YT atau ZT terserah Anda. Running dulu. Nah, di sini kita lihat bagaimana plotnya, seperti apa. Nah, seperti ini, misalnya data dari 2001 sampai 2017, gitu. Berarti kalau seperti ini dia ada dampak. Ada yang bisa jawab, ini pola apa? Musiman, Pak. Musiman? Bisa musiman. Yang lain? Kenapa dibilang musiman ini? Karena di periode tertentu ada yang tinggi gitu, Pak. Oke. Yang lain dulu? Fluktuatif. Iya, ini fluktuatif. Terima kasih Mbak Nurazmi. Kenapa fluktuatif? Karena mungkin perubahannya cepet gitu kali ya. Ya, terima kasih. Yang lain dulu? Ini pola apa? Saya catat loh namanya tadi. Kan Anda masih ada nilai PCL ya. Berarti kalau saya tanya Anda nggak pernah jawab, ya saya bisa kosongkan nilai itu. Gitu. Kalau Anda jawab, ya saya bisa menambahkan entah untuk di UTS, entah untuk di apa. Jadi kalau di kelas saya semua ada reasoning-nya. Jadi kalau saya ngasih nilai tambahan, berarti ada atas dasarnya. Gitu. Saya tanya Anda bisa jawab. Gitu. Ada yang lain mau menjawab mungkin? Yang lain mau menjawab? Enggak. Saya kasih kesempatan nih. Salah nggak apa-apa. Saya apresiasi kok. Nanti saya kasih tambahan juga yang berani menjawab. Cyclical, Pak. Apa? Fatia? Cyclical kalau menurut saya. Betul, Jadi kayak 100. Ini cyclic. Kalau seperti ini dia mengikuti proses cyclic gitu. Jadi cyclic itu bisa redefiningkan, misalnya dia ada tren naik dan dia pengulangan. Nah, biasanya itu lebih ke cyclic. Nah, seperti ini masuk ke cyclic ya. Nanti kita uji dulu, di sini saya sudah berikan lebih detail lagi. Checking for stationer using ADF test atau augmented behavior. Nanti Anda running aja sebaris-baris gitu. Nah, berarti di sini ada p-value. Gampang kan ya? Jadi bandingkan dia ke alpha gitu. Berarti autoinfluence-nya adalah stasioner. Kan gampang kan? Nggak susah kan? Anda running lagi, gunakan difference-nya misalnya, Anda running lagi gitu. Seperti apa? Sama, misalnya masih 0,1, berarti dia apa gitu. Nah, terus kita lihat lagi bagaimana pengujiannya di plotnya tadi. Tinggal di running aja. Ini ada CF-nya. Oke, ada yang bisa jawab ini model berapa? Ini kalau saya pakai ini untuk UTS, ini udah jawabannya berarti. Ada yang bisa jawab ini modelnya model apa? Kan tadi udah belajar ARIMA kan? HR berapa, MA berapa? Ayo, siapa bisa jawab? HR1 MA2, Pak.
AR1 MA2. Ada yang sejawab yang lain? Ayo yang teliti. Ayo yang teliti. Wah, kalau saya kasih soal begini aja ini nggak sejawab berarti Anda nih. Berarti cuma AR1, gimana? AR1 MA1, Pak. AR1 MA1 masih salah satunya. Gini deh, coba sebutkan deh minimal 2. Sebentar saya sampai catat deh di sini. Tadi diulang ya. Tadi siapa yang jawab tadi? Sebentar. Saya bikin tambahan dulu. Sebentar ya. Tadi yang pertama jawab siapa tadi? Iya, Pak. Riza. Ini model apa Mas Riza? Tadi model apa yang Anda sebut? Tadi AR1 MA2. AR1 MA2. Oke, tadi setelah Mas Riza siapa? Ananda Agista, Pak. Oke, Agista. Ini model berapa? Tadi saya bilangnya AR1 MA1. AR1 MA1 bisa. Yang lain? Ini banyak nih modelnya di sini nih. Ayo. AR2MA1, Pak. Siapa tuh? Henrico ya? Ya, Pak. Apa? AR2MA1. AR2MA1. Ya, boleh. Yang lain? AR2MA2, Pak. Fatia. AR2MA2, boleh. Bisa Ada lagi jawab nggak? Pak. Boleh, silakan, Mas Riza. AR0 MA1. AR0 MA1. MA1 boleh. Sorry, AR0 MA1. MA1. Ini cukup dibilang MA1 udah cukup. Nggak usah pakai AR0, nggak masalah. Masih ada lagi nih. Gampang nih, padahal nebak gini doang. AR1, Pak. Rafli, betul, ada AR1. Masih ada nggak ya? Oke, udah habis. Oke, di sini sebenarnya gampang nih. AR1, ada MA1 gitu, ada AR2, ada MA2 juga boleh. Kan apa namanya? Banyak sekali pilihannya ya. Di sini Anda bisa gunakan AR1 MA2, Anda bisa gunakan AR1 MA1, AR1 MA2, AR2 MA2. Nah, jadi pilihannya banyak. Jadi nanti mengikuti Anda coba satu-satu mana yang ujinya signifikansi yang apa namanya terpenuhi dan seterusnya gitu. Nah, jadi Anda sudah tahu ya bagaimana untuk milih parameternya ya. Nah, misal di sini saya diferensikan, misalnya ya, anggaplah di sini ada seasonal, anggaplah gitu. Nanti Anda nggak diferensi nggak masalah gitu. Jadi sepenangkap Anda saja seperti apa. Nah, misal seperti ini, misal saya diferensikan ke 12 gitu. Sini ada saya gunakan lak sama dengan 12. Ini saya running plotnya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini. Misalnya apa namanya? Saya pengen gunakan metode ARIMA 3 atau AR3 misalnya ya. Nanti Anda menggunakan yang lain terserah. Misal tadi Mas Rizal gunakan AR1 MA1 atau Mas Rizal gunakan MA1 gitu, atau Raffi gunakan AR1 atau Agista gunakan AR1 MA1 terserah Anda sepenangkapnya aja. Nah, misalnya di sini saya sudah diferensikan di sini ternyata ada namanya misalnya gunakan AR3 gitu. Misalnya saya gunakan AR3. Nah, di sini saya gunakan di sini adalah ARIMA 003. AR300. Seperti ini. Tinggal di running aja. Nah, di sini ada parameternya. Nanti dilihat gitu di sini ada p-value-nya dibandingkan ke apa namanya? Ke alfa seperti apa gitu. Apakah ditolak, apakah diterima. Nah, di sini ada ukuran Di sini ada ukuran akurasinya. Nah, misalnya di sini ada mapnya 33%. Wah, berarti ini nggak akurasi nih tinggi. Akurasi nggak tinggi nih. Karena 33%. Nah, toleransinya biasanya gunakan hanya 10% saja. 10% itu batasan untuk di map yang terbaik untuk di time series.
Nah, tapi kalau 33% ini udah cukup tidak memberikan akurasi yang tinggi gitu. Nah, di situ Anda bisa bandingkan, Anda bisa try dan error gitu. Jadi saya tidak akan menyalahkan bagaimana Anda memilih ARIMA terbaik. Karena nanti saya akan lihat dulu ACF-nya, PCF-nya seperti apa gitu. Misalnya ACF-nya seperti apa, Anda hanya gunakan AR1 atau Anda gunakan AR2, nggak masalah. As long as dia ada reasonable, bagaimana Anda memilih nilai parameternya tadi gitu. Jadi nanti Anda tinggal digantikan aja di sini ya ordernya ya. Misalnya kalau dia Anda gunakan apa namanya AR-nya misalnya AR-nya 2, misalnya ini 1. Nah, ganti-ganti aja nggak masalah. Nah, di sini apa namanya saya sudah coba-coba dulu terus seperti apa. Misalnya sini gunakan apa namanya MA-nya 2 atau AR0 I-nya 0 gitu. Karena nggak di-differencing dan saya nggak gunakan autoregressive. Saya hanya gunakan untuk moving average gitu. Ini saya running gini. Nah, di sini saya sudah tambahin. Berarti kalau di sini dia tidak white noise gitu. Berarti kalau di sini dia apa namanya tidak white noise. Berarti kalau gunakan di sini metode model ini berarti dia sudah memenuhi white noise dan seterusnya seperti apa gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah saya kasih contekan gitu. Terbaiknya model-model apa. Karena ini harus dicoba-coba dulu satu persatu. Begitu. Dan seterusnya. Sampai ke yang terakhir. Nanti Anda bisa running aja. Nanti bisa Anda coba-coba ya. Nah, nanti Anda uji juga gitu bagaimana apakah dia berdistribusi normal apa tidak di Kolmogorov-Smirnov. Itu seperti ini ya. Berarti dia kurang dari 5%, berarti dia normal gitu. Dan seterusnya. Dan kita bagaimana ketika meramalkan gitu. Nanti running aja. Bentar ya. Nah, berarti ini data ini ramalannya gitu. Berarti misalnya saya ramalkan, berarti dia kalau mengikuti si garis merah terhadap garis hitam ini, berarti apa namanya dia mengikuti data tersebut gitu. Berarti dia bisa terbaca trendingnya. Dan bisa testing seperti apa seperti ini. Berarti kalau seperti ini, nah makanya di ARIMA tersebut kita punya batas atas, kita punya batas bawah. Nah, misalnya kita ramalkan nilai besok, berarti akan dapat nilai terendahnya apa, nilai tertingginya apa gitu. Berarti ada batasannya. Berarti apa namanya? Misalnya kita ramalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya 14.000. Itu ada selangnya. Berarti misalnya ada batasan terbawah misalnya 13.800. Batas atasnya misalnya 14.300. Nah, berarti lamaran kita tidak akan berada di bawah 13.800 atau tidak akan lebih di atas 14.000 sekian. Nah, makanya di situ ada namanya confidence interval. Itu ada batasannya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan? Seharusnya gampang ya. Karena sebaris aja gitu, nggak seperti Fuse, Anda harus klik terus lupa seperti apa. Ini saya sudah bikin rapi sekali codingnya. Jadi nanti Anda ganti aja gitu. Kalau Anda ganti data apa namanya? Kalau nanti Anda ganti data, misalnya di sini saya gunakan YP-1 misalnya ya. Nanti kalau Anda gunakan misalnya inflasi, ya ini tinggal diganti aja di sini. Berarti data panggil inflasi gitu. Tinggal di running aja, selesai deh gitu. Nangkap? Tapi hati-hati di sini ya. Hati-hati ketika nanti Anda gunakan di sini. Model-model di ARIMA ini. Nah, ini Anda gunakan ketika Anda lihat dulu di PCF sama ACF-nya gitu. Jadi dari nilai di sini adalah nilai harus Anda ganti. Kalau Anda gunakan AR1 ya berarti terusnya lah 1 gitu. 100 dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan? Codingnya udah ada. Terus apa namanya? Contekan untuk outputnya juga sudah ada. Di sini juga sudah ada gitu. Cara analisisnya. Paham? Jadi kalau yang tadi yang terbaiknya yang mana Pak modelnya Pak? Terbaiknya yang mana? Sebenarnya saya belum yakin Mas terbaiknya yang mana. Karena di sini banyak sekali metode yang bisa digunakan ya. Tapi sejauh ini sampai saya coba tadi, yang terbaiknya adalah sebentar. Mana ya sebentar. Ini dia whiteness-nya terpenuhi. Sebentar, ini nggak terpenuhi. Bisa jadi nanti Anda malah dapetin yang terbaik dari saya gitu. Oh, berarti yang terpenuhi. Berarti di sini saya gunakan dia AR35, MA-nya 2. Begitu.
Ya, nanti Anda bisa coba-coba ya. Jadi sebenarnya kalau nanti Anda gunakan AR-nya 12, EMA-nya berapa, saya nggak nyalahin. Itu betul, karena nilai PCF-nya sekian. Tapi di ARIMA ini yang penting adalah dia asumsinya terpenuhi dulu. Entah itu white noise, entah itu normalitas, dan seterusnya. Tuh, misalnya ACF-nya, misalnya tadi ya, misalnya seperti ini nih. Misalnya nanti, misalnya di plot time series, misalnya ya, bentar. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan udah jelas-jelas misalnya apa namanya? 2 ini nggak keluar lak gitu, tapi Anda tulis di situ. Misalnya MA2. Ini saya salahkan. Karena 2-nya itu nggak keluar di garis linear. Nah, itu maksud saya. Kalau di sini Anda nulis MA1, saya betulkan. Kalau Anda nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda nulis MA6, saya betulkan. Karena ini betul gitu, keluar laknya. Tapi kalau Anda tulis MA2, saya salahkan. Anda gunakan MA4, saya salahkan. Karena dia tidak keluar di garis lak. Sama seperti ini, garis linear. Sama seperti ini, misal di sini ada PHCF gitu. Atau model autoregresif. Berarti di sini adalah AR1, AR2. Kalau Anda tulis AR3, saya salahkan. Karena dia 3 tidak keluar gitu. Kalau Anda gunakan AR4, saya juga salahkan. Karena dia tidak keluar. Tapi kalau Anda gunakan AR7, saya benarkan. Karena di sini laknya adalah lak yang keluar gitu. Paham kan sejauh ini? Jadi model ARIMA itu sebenarnya setiap peneliti mungkin dia akan berbeda untuk menjustifikasi bagaimana plot parameter di AR sama MA gitu. Nah, tapi bagaimana ketika kita bisa memaksimalkan itu, banyak sekali optimasi. Nanti ada namanya kalau Anda belajar tentang data science ya, ada optimasi entah Anda gunakan metaheuristik, algoritma genetik, PSO, atau kriteria sebagai grid first itu. Jadi itu ada patokan-patokan bagaimana secara otomatis kita bisa memilih nilai parameter yang paling signifikan. Nah, itu ada beberapa simulasinya gitu. Ada beberapa pengujian atau optimasi di fast computing yang untuk menjustifikasi memilih mana yang paling tepat gitu. Nah, itu ada bantuannya sebenarnya. Sejauh ini paham nggak? Cara bikin modelnya dulu deh. Paham? Pak, saya izin nanya, Pak. Silakan Mas Rehan. Kalau yang D itu diferensial itu biasanya kalau perlu juga cuma sampai tingkat 2 aja ya, Pak? Kalau Enggak Mas. Kalau nanti dia ada dampak seasonal, ada dampak musiman, Mas. Nanti di sini Anda harus diferensikan 12 kali. Misalnya ya. Misalnya nanti ada, kita belajar Sarima nggak ya? Sebentar, ada nggak dia modul? Econometric. Saya ingat saya nggak ada Sarima di sini. Sebentar. Sarima. Oh, nggak ada. Nanti deh kalau ada tambahan-tambahan ya, mungkin di minggu ke-14 ke-15 sih. Itu bekal untuk Anda sebenarnya itu penting itu. Nah, misalnya kalau ada Sarima, kalau dia musiman, kita harus diferensikan ke 12 kali. Nanti dia order kelipatan kedua gitu, pangkatnya. Nah, misalnya seperti ini, anggaplah nanti Anda punya data, bentar ya, saya bikin dulu deh. Seperti ini. Nah, berarti data 1 sampai ini dia akan ada 0, Mas. Bentar. Berarti dia sini ke sini ini dia nggak akan ada nilai. Nah, nanti baru mulai ke sini dia. Nanti ini kurang ini sampai ke bawah. Nah, berarti ini ke sini dia nggak terangkat informasi. Nah, gitu seasonal. Dia harus diferensikan sebanyak 12 kali. Atau dia ke 7 juga boleh. Nanti melihat juga dulu ya, dia entah 7, entah dia 14 gitu. Misalnya 7 deh. Nah, berarti nanti datanya seperti ini yang digunakan model ARIMA-nya. Model Sarimanya. Berarti model ini yang Anda runningkan untuk di R atau di Fuse. Gitu. Ini berarti dia udah seasonal 1. Berarti kalau nanti dia 24, ya berarti yang ke atasnya ada 0000, terus 14. Jadi kalau Anda gunakan dia misalnya seasonalnya 7 ya, musiman ya. Misalnya ini udah 7, berarti sini ada 14. Berarti nanti Anda kurangkan 14 sama 13. Bentar. 14 dikurang 13 dan seterusnya. Nah, berarti ini udah seasonal ke 2.
gitu. Paham nggak? Jadi kalau untuk musiman dia sudah saklek dia mengikuti trennya ke berapa? Ke 7, 14, 21, 35, 38, 42 dan seterusnya. Gitu. Kalau nanti datanya seasonalnya ada bersifat bersifat tahunan, ya berarti dia 12, 24, 36, 12, 24, 36, terus 48 gitu. 56 dan seterusnya. Gitu. Jadi dia kalau musiman mengikuti satuannya. Kalau Anda data untuk melihat apakah dia mingguan, ya berarti 7. Kalau dia datanya untuk 12 data tahunan, data bulanan, berarti dia 12 sebenarnya. Kalau gunakan data triwulan berarti 3 gitu, atau data kuartal ya. Misalnya inflasi kan dia misalnya ada data dia 1 tahun tuh 4 kali gitu. Nah, berarti dia hasilnya 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Gitu. Oh, itu berarti yang frekuensi itu ya, Pak, berarti. Iya, betul, frekuensinya kurang lebih. Oke. Ya soalnya kan kalau nggak salah kita tuh memang masih ngukur parameter yang P sama Q-nya aja ya, belum yang D. Betul. Gitu. Enggak. Di semester ini enggak sampai sana, Mas, di prokual ini. Gampang kok. Nah, makanya di sini sebenarnya teman-teman gampang nih. Misalnya tadi saya sudah jelaskan ya, yang ARIMA MA. Nah, itu sebenarnya untuk minggu ke depan. Jadi sebenarnya di hari ini saya sudah jelaskan juga sebenarnya sampai minggu ke depan gitu. Karena pikir saya biar sekali paham gitu, biar nggak diulang-ulang lagi. Jadi nanti mungkin Anda bisa latihan langsung. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Yang lain, nangkep nggak masalahnya? Caranya? Nangkep ya? Oke. Kalau udah tidak ada masalah, syukurlah. Sebentar, saya pause dulu.